Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekarang kita ada di minggu sengsara yang terakhir, saudara-saudara. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, dan nanti bagian yang kedua 1 Petrus pasal 3 ayat ke-18. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan kemudian 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama nanti, saudara-saudara. Kita mulai dari perjanjian lama, Yesaya 53 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang tidak benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya yang membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita adalah orang yang lebih berbahagia, yang percaya menerima, dan lebih berbahagia mereka yang melakukan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang semakin modern ini tidak banyak orang rela menderita bagi orang lain. Apalagi kepada yang sifatnya untuk kebaikan pada orang lain. Mungkin saja ada orang yang mau menderita, tetapi demi sebuah cita-citanya di masa depan. Misalkan seorang anak sekolah, dia harus menderita selama sekolah, tetapi dia menderita untuk cita-citanya yang hendak mau dicapai. Ya. Mungkin saja ada orang yang rela susah demi keberhasilan di kemudian hari. Mungkin saja ada orang yang rela mempertaruhkan nyawanya, tapi demi si buah hatinya. Contoh seorang ibu, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi sang bayinya. Apakah saudara, ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang lain? Adakah seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk anak yang lain? Kalau itu bukan anaknya, mungkin sulit. Apakah ada orang yang rela susah dan menderita demi kesuksesan orang lain? Saya bersedia rela, saya bersedia menderita, saya bersedia sengsara bahkan mati demi kesuksesan dia. Mungkin sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan, bukan? Atau apakah ada seorang yang rela menderita atau mempertaruhkan nyawanya bagi seorang musuhnya, bagi seorang yang menjahatinya, bagi seorang yang sedang mengkhianatinya? Sangat tidak mungkin. Bahkan bagi orang yang baik sekalipun sama dia, sulit sekali kita menemukan orang rela berkorban bagi orang yang baik kepada dia. Apalagi saudara, sebuah kerelaan untuk menderita dan mempertaruhkan nyawanya bagi musuhnya, bagi seterunya. Sesuatu yang mustahil kita temukan dalam hidup manusia di dunia ini.
Tetapi Alkitab berkata begini. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah baik, bukan ketika kita sudah berubah, bukan ketika kita sudah dipulihkan, bukan ketika kita sudah ada rekonsiliasi. Saudara-saudara, kemarin Prabowo mengunjungi Surya Paloh yang hampir berapa bulan berseteru dalam pengertian berjuang, dalam pilihan masing-masing. Mereka berkompetisi. Ya. Tetapi kemarin mereka mengatakan, pertarungan kita, perjuangan kita, persaingan kita sudah berakhir. Sekarang saatnya kita bersatu. Ya. Sesuatu yang sangat wajar bagi manusia. Ya kan? Sesuatu yang sangat wajar. Engkau boleh berdamai dengan orang yang kemudian menerimamu. Tetapi Alkitab memberitahukan sesuatu yang berbeda. Yang saudara dan saya tidak akan temukan di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Kristus menderita. Bahkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih di dalam dosa. Bahkan ketika kita masih berseteru dengannya. Ketika kita masih memusuhinya dalam hati, Ia telah menderita, Ia telah berkorban, Ia telah mati bagi orang yang memusuhinya. Inilah kabar baik. Inilah berita Injil, saudara. Makanya berita ini tidak ditemukan di dalam siapapun. Di dalam siapapun mengatakan ketika engkau sudah baik, maka Allah memberkatimu. Ketika engkau sudah baik, maka Allah akan menerimamu. Ketika engkau sudah datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepadamu. Tidak dengan ini. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi setru Allah, ketika kita masih memusuhinya dalam hati, ketika kita masih berkhianat kepada Dia, Allah telah menderita, Allah telah mati bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah kasih yang sempurna. Makanya kita tidak temukan sebuah keajaiban, sebuah berita yang besar ini. Kenapa dikatakan bahwa berita ini adalah sebuah berita yang besar? Yang pertama, karena ketika kita masih berdosa, Allah mau mati. Allah mau menyerahkan hidupnya. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Dia rela dikorbankan di atas kayu salib. Saudara, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mencari dan menemukan saudara, bukan pada saat engkau sudah tidak lagi berdosa. Tuhan Yesus memanggil saudara sebagai anak, bukan pada saat engkau sudah dipulihkan. Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dari penghukuman ilahi. Bukan pada saat engkau sudah dibersihkan, sudah disucikan. Tidak. Tetapi Alkitab berkata, Allah menemukanku, Allah menemukanmu ketika engkau masih di dalam dosa. Dia mencari dan menemukan kita sekalian pada saat kita masih kotor. Pada saat kita masih terhina. Disitulah Allah menemukan kita. Sama seperti ilustrasi atau perumpamaan mengenai anak yang bungsu. Saudara, itulah kasih Allah. Tuhan tidak mengatakan, Noi, bersihkan dirimu dulu. Sucikan dirimu dulu, baru nanti aku akan berkorban bagimu. Tidak. Tidak mungkin saya bisa menyucikan diri saya sendiri.
Tidak mungkin saya bisa membersihkan diriku sendiri. Tidak mungkin saya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Sehingga aku bisa datang di hadapannya. Sehingga Allah menemukan aku. Karena aku sudah bersih. Tidak mungkin. Makanya Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau bukan Allah yang datang mencari dan menyelamatkan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak punya kekuatan untuk membersihkan dirinya. Adam dan Hawa tidak punya cara untuk membereskan dosanya. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya terus digerogoti oleh dosa yang jauh lebih besar lagi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia bukan makin mencari Tuhan, makin datang kepada Tuhan, tetapi dia justru makin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ini sifat dosa. Dosa membawa seseorang makin hari makin menjauhi hadirat Tuhan. Dosa membawa manusia lebih senang berbalik dan semakin berbalik dari Tuhan. Jadi jangan engkau bangga kalau engkau makin jauh dari Tuhan. Hebat kan gue? Saudara-saudara, hati-hati. Itu justru masalah yang paling besar. Itu penyakit yang sedang menggerogoti hidupmu. Karena engkau sudah mulai berpaling dari wajah Tuhan. Jangan engkau merasa tidak ada sesuatu. Dan engkau merasa nyaman dengan keadaanmu yang makin hari makin menjauhi Tuhan. Makin hari tidak mau peduli dengan Tuhan. Makin hari makin cuek dengan Tuhan. Dan engkau merasa engkau sedang diberkati Allah. Engkau masih dijaga oleh Tuhan. Engkau masih ditolong oleh Tuhan. Buktinya saya aman-aman bukan? Tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang kurang, bahkan mungkin lebih bagus. Bisnisku lebih bagus, kesehatanku makin lebih bagus. Berbeda dengan dia yang setiap hari ke gereja melayani, tapi coba lihat, makin hari makin susah kan? Aku jarang ke gereja. Saya tidak mau melayani Tuhan, tidak ikut persekutuan, tidak mau terlibat di dalam kegiatan gereja, tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hidupku makin bagus, lebih tenang hatiku. Ada seorang Kristen yang pernah mengatakan, setelah aku tidak lagi ke gereja, hatiku baru nyaman. Ini benar? Ini tipu muslihat dari setan yang telah menghancurkan hati nuraninya. Tinggal tunggu waktu dan iblis sedang mengoceh dia, menipu dirinya supaya dia terjerat dan sulit bisa dilepaskan. Saudara-saudara, iblis itu begitu luar biasa menipu kita, sehingga waktu kita di luar Tuhan, kita merasa nyaman, lebih tenang, lebih damai ketika kita ada dalam rahmat Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau melayani Tuhan dan kemudian engkau tidak melayani Tuhan, engkau berkata, dulu waktu aku melayani Tuhan, aduh pusing gue, ya hatiku gelisah terus, aduh rasanya tidak nyaman hidupku, aduh banyak sekali persoalan di dalam gereja, waduh banyak sekali kesulitan, banyak tetek bengek. Hati-hati saudara, engkau sudah ditipu oleh setan. Engkau sedang ditawan hatimu oleh setan. Karena dia bawa kamu pada titik di mana engkau merasa nyaman. Bukankah waktu Adam dan Hawa mengambil buah, dan ketika dia ambil buah itu, karena dia melihat ada sesuatu yang indah, lebih indah dari sebelumnya. Ketika dia kemudian dia mengambil dan memakan itu, lalu dia merasakan sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah sebelumnya ia rasakan. Dan dia mengatakan, ini enak tenan. Saudara-saudara, jangan engkau ditipu. Berhala zaman hari ini bukan patung seperti pada zaman gereja mula-mula. Bukan.
Berhala zaman ini bisa pekerjaanmu, bisa bisnismu, oke? Bisa keluargamu, bisa pacarmu. Karena pacar yang minta jalan-jalan untuk ditemani tiap hari libur, ya demi pacar. Ini sesuatu yang nyaman. Bagaimana aku relakan kesempatan yang istimewa, duduk manis di bawah pohon korma, bersandai gurau dengan sang kekasih di hari Minggu yang indah. Diberkati kan hari Minggu. Kalau hari lain nggak bagus, jalan-jalan dengan pacar hari lain nggak bagus, hari Minggu yang bagus, engkau telah ditipu oleh setan. Dia hanya menawarkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang manis, sesuatu yang enak di awal. Tapi dia menjeratmu, dan saatnya engkau tidak akan bisa melepaskan dirimu. Maka sebelum dirimu diikat dengan jerat dari setan, engkau harus lepaskan dirimu dari semua itu. Amin. Ini berita, saudara. Ini bukan main-main. Kepada saya ataupun kepada saudara, sasarannya kita semua. Karena itu Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan kepada manusia yang telah dijerat oleh setan. Tidak mungkin manusia bisa membawa dirinya kepada Allah karena dia sudah dijerat, sudah diikat. Dia tidak punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan karena dia sudah diikat. Seperti babi yang sudah diikat atau sapi yang telah diikat. Betul kan? Kalau sapi sudah diikat, kerbau yang sudah diikat, gajah yang besar kalau sudah diikat, saudara-saudara, maka dia merasa dia tidak bisa. Dia hanya berdiri di tempatnya. Makanya dua binatang yang punya intelijensi yang kuat, yaitu yang pertama ular kobra, dan yang kedua yaitu gajah. Tetapi mereka punya daya ingat yang paling kuat. Ya. Gajah waktu dia diikat, waktu dia kecil di sebuah tiang yang mungkin tidak besar, dan waktu kecil dia coba merontak, dia coba melepaskan dirinya dari ikatan itu. Dan kemudian dia coba berulang-ulang berhari-hari. Dan kemudian dia tidak mampu. Maka sampai dia besar sekalipun. Dan kayu yang dimana diikat waktu kecil. Itu sebenarnya sudah mulai lapuk. Dia akan berkata apa? Dulu saya tidak bisa. Sekarang pun saya tidak bisa. Maka dia tidak bisa melepaskan dirinya. Saudara-saudara, inilah berita baik yang saudara dan saya harus beritakan kepada saudara yang lain. Amin. Ada kesempatan yang Tuhan masih beri bagi saudara dan saya untuk membawa hidup ini kepada Allah. Jangan tunggu engkau suci, jangan tunggu engkau bersih, karena tidak mungkin engkau suci, tidak mungkin engkau bisa bersih, tidak mungkin engkau bisa menyelesaikan masalahmu, tidak mungkin engkau bisa memulihkan dirimu dengan kekuatanmu tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Kolose dikatakan ketika kita menjadi musuh dan setrunya Allah, Allah telah mati, Allah telah menderita, bahkan Allah mau mati di atas kayu salib kepada mereka yang disebut musuh dan setru-setrunya. Tidak ada berita yang paling besar, yang paling ajaib di dalam sejarah keagamaan di dunia selain berita ini. Sekarang saudara coba cek, beritahu ke saya. Cerita di mana engkau menemukan bahwa ada Allah yang seperti ini. Semua Allah berkata, datang kepadaku ketika engkau bersih. Betul? Engkau harus berbuat amal. Engkau harus bertambah pahalamu. Baru engkau datang untuk diberkati. Tapi Tuhan berkata,
Justru waktu engkau masih di dalam dosa, waktu engkau masih memusuhiku dalam hati, membenciku di dalam pikiranmu, aku telah menderita bagimu. Aku telah mati bagimu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, berita ini sesuatu yang besar. Deritanya ya adalah karena kita. Kenapa, saudara? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa ia rela menderita sengsara bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi kita, karena kita. Karena kita. Tadi ada lagu pujian di introitus pertama. Ya. Dia menderita karena kita. Dia disalibkan karena kita. Ya. Dia menderita karena kita. Ya. Dia disalibkan karena kita. Kita ini siapa? Gitu loh. Karena kita. Kita ini siapa? Sampai ia mati loh. Sampai ia menderita. Karena kita ini siapa, saudara? Kita ini siapa? Orang yang berdosa. Orang yang memberontak. Orang yang memusuhinya dalam hati dan dalam kehidupan. Siapa kita ini? Kita ini orang yang mengkhianatinya setiap saat. Kita ini adalah orang yang berpaling dari Dia, yang selalu menyembunyikan wajah kita di hadapannya. Kita ini siapa? Kita yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Kita yang tidak mau peduli dan tidak mau mengerti tentang Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, Dia mati, Dia menderita karena kita. Deritanya karena kita. Bukan karena sebuah cita-citanya untuk dirinya. Sebagai seorang ibu, dia rela 9 bulan menderita, ya, mengandung dan kemudian melahirkan dengan susah payahnya. Bahkan dia mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan buah hatinya. Dirinya kan? Betul? Bukan anak orang lain. Coba kalau misalkan seorang ibu, Bu, boleh enggak saya titip bayiku di dalam perut ibu ya? Ada ibu-ibu yang mau, yang berhati mulia ada di sini. Halo? Mau apa tidak? Dititip untuk dikandung dan dilahirkan. Titip kandungannya, Bu ya. Tapi itu anak saya ya. Dia akan berkata, sorry deh. Sorry. Kalau anakku enggak apa-apa. Kalau milikku enggak apa-apa. Selalu merujuk pada dirinya. Masih ingat lagu yang 2 minggu atau 2 minggu ya? Ya. Selalu untukku, selalu untukku. Ya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang egosentris. Suka atau tidak suka itulah kita. Kita diciptakan di dalam keadaan yang berdosa, betul? Sehingga manusia itu menjadi manusia yang berdosa. Makanya saudara, anak-anak bayi yang baru 3 bulan egonya begitu tinggi. Dia sudah ego, saudara. Kalau dotnya diambil, dia marah. Dia nangis keras-keras. Kenapa? Karena dia manusia berdosa. Manusia yang berdosa, egosentrisnya ada. Maka siapapun kita, termasuk saya, kita dicipta sebagai manusia berdosa. Maka ciri dari manusia berdosa salah satunya adalah egonya luar biasa.
Tapi kepada kita yang tadinya saya sudah sebutkan itu, yang berdosa, yang memberontak, yang memusuhinya, yang mengkhianatinya, yang berpaling dari dia, yang membencinya, yang tidak mau tahu dengan dia, bahkan yang menyangkalinya, dia menderita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat ke-18 tadi saya baca sekali lagi kepada kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 kita menemukan alasan kenapa Ia menderita karena kita itu. Kenapa Dia mau mati, menderita sengsara karena kepada kita. Alasan yang pertama saudara-saudara, karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita Dia harus mati. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia ada satu, yaitu masalah dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Tidak ada upaya untuk bisa menebus dosa. Sekali engkau punya kambing yang banyak, domba yang banyak, sapi yang banyak, maka tidak bisa manusia menyelesaikan masalah dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Pencipta. Amin. Tidak bisa. Uang kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Perkara di dunia ini kadang-kadang bisa uang menyelesaikan toh. Kasus bisa ditutupi karena apa? Uang. Karena ketidakadilan di dalam dunia, hukum di dalam dunia. Tapi hukum Allah tidak bisa. Jangan karena engkau punya uang yang banyak. Gampang. Kenapa? Nanti kan tinggal saya keluarkan dolar. Saya taruh sama malaikat-malaikat. Malaikat, ini segepuk, terima. Ya, dosaku catat ya, bereskan. Tidak bisa. Hakim di dunia bisa. Di Indonesia ini kita sudah lihat saudara-saudara. Jaksa bisa disuap, polisi bisa disuap, KPK bisa disuap, hakim bisa disuap. Tapi Tuhan tidak bisa disuap dengan apapun. Karena itu saudara-saudara, satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa ini, yaitu Dia harus menderita. Melalui Dia harus mati di atas kayu salib untuk menjadi apa? Penebusan. Kematiannya menjadi tebusan yang sempurna. Tebusan yang lunas, tuntas. Makanya saudara nanti dikatakan di atas kayu salib. Sebelum Dia menghembuskan nafasnya terakhir, Dia katakan kalimat, sudah genap. Sudah selesai. Jadi penyelesaian seluruh dosa manusia diselesaikan di atas kayu salib. Melalui darahnya yang tercurah. Makanya di Alkitab dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Hari Jumat kita akan mengenang bahwa tidak saja mengenang kematian Kristus, tetapi kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari Jumat. Di mana kita mengingat satu peristiwa di mana Tuhan yang Maha Suci kemudian mengambil tubuh manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga dalam tubuh yang terbatas itu kemudian Ia disiksa, Ia dipukuli, Ia disalibkan sampai berdarah-darah di atas kayu salib, supaya melalui darah yang mengalir menjadi tebusan yang bisa menghapuskan dosaku dan dosamu. Amin. Saudara. Yang kedua, di situ dikatakan jadi Kristus menderita, jadi Kristus yang benar menderita untuk kita yang tidak benar. Kristus yang benar
tetapi menderita untuk kita yang tidak benar, saudara. Kalau misalkan Kristus yang benar menderita untuk yang benar, itu sesuatu yang relevan, sesuatu yang sangat wajar, betul? Tetapi di sini Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ia yang benar kemudian menderita untuk mereka yang tidak benar. Kita yang tidak benar dibuatnya menjadi menderita karena ketidakbenaran kita. Supaya apa? Supaya melalui kebenaran Kristus, kita yang tidak benar kemudian dibenarkan. Itu yang disebut dengan pembenaran. Bisa ya? Jadi mulai ada tadi yang pertama penebusan dan kemudian pembenaran. Pembenaran itu saudara artinya bahwa ada suatu tindakan yang aktif dari pihak orang yang membenarkan. Bukan orang yang tidak benar tadi. Keaktifannya datang dari pihak yang membenarkan. Siapa pihak yang membenarkan di sini adalah Yesus. Dia yang aktif. Dia yang mengerjakannya. Dia yang berupaya. Dia yang berusaha menjadikan kita yang tidak benar menjadi benar. Kita yang kotor menjadi kudus. Amin. Itu yang disebut pembenaran. Kemudian yang ketiga, saudara. Jadi Kristus menderita untuk apa? Di situ dikatakan untuk membawa kita kepada Allah. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, berarti statusnya apa? Benar. Karena status kita sudah benar, memungkinkan kita bisa ada di hadapan Allah. Amin. Kalau status kita belum dibenarkan, belum terjadi pembenaran di dalam hidup kita melalui Kristus, maka tidak mungkin saudara bisa datang kepada Allah. Karena Allah itu adalah suci, Allah itu adalah adil, Allah itu adalah maha besar. Bagaimana yang tidak benar bisa datang kepada yang benar? Bagaimana yang kotor bisa datang kepada yang suci? Sesuatu yang tidak bisa. Bagaimana yang hitam bisa bercampur dengan yang putih? Bagaimana gelap bisa bercampur dengan terang? Bagaimana minyak bisa bercampur dengan air? Sesuatu yang tidak mungkin. Bisa? Tetapi kemudian saudara-saudara, kita yang gelap diputihkan, disucikan melalui penebusan. Lalu kemudian berubah status menjadi apa? Orang yang benar. Karena benar, lalu kemudian status kita diubah menjadi naik, menjadi anak. Dulunya hamba, tapi sekarang anak. Karena anak, maka itu sebabnya tabir bait Allah sobek. Sehingga saudara dan saya yang telah ditebus, yang telah dibenarkan oleh Allah sebagai anak Allah, engkau punya akses datang kepada Bapa. Makanya di dalam Galatia dia katakan engkau memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tidak mungkin saudara engkau memanggil dia Bapa kalau statusmu belum diperbaharui. Ini bukan sesuatu yang terjadi dengan instan. Ketika engkau sudah percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu sudah diampuni. Engkau tebusan dosa sudah dibayar. Dan kemudian engkau benar. Sehingga dengan kebenaran itulah engkau sebagai anak. Anak memiliki ruang akses masuk ke dalam istana. Makanya ada satu pujian. Ku masuk ruang maha kudus. Ya kan? Dulu dalam perjanjian lama tidak memungkinkan orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Bahkan imam besar hanya sekali setahun dia bisa masuk. Itu pun tidak semaunya dia. Tetapi setelah kematian Kristus di atas kayu salib, yang menebus dosa manusia, membenarkan manusia, yang percaya kepadanya kemudian punya akses sebagai anak. Sehingga bisa datang kepada saja kepada Bapa. Saudara, kapan saja engkau bisa datang kepada bapakmu, kepada orang tuamu, bukan? Betul enggak? Engkau tidak perlu kirim sama bapak, sama ibu, di kampung. Boleh aku datang kepadamu?
Boleh aku pulang kampung? Nggak ada kan? Minta izin untuk datang ke rumah Bapak? Kan aneh. Itu yang saudara lakukan? Tidak mungkin. Kapan saja saya bisa datang ke rumah Bapak saya. Karena rumah Bapakku adalah rumahku. Amin. Milik Bapakku adalah milikku. Karena saya punya akses dengan Papa. Kapanpun aku bisa datang. Makanya saudara, sekarang kita berdoa tidak perlu pakai perantara. Makanya kenapa gereja reformasi terbentuk? Karena ada satu kesalahan di dalam gereja Roma Katolik pada zaman itu. Sebelum 1517. Ya, ada politik keuangan yang tidak beres di dalam gereja Katolik. Yang mengharuskan umat Katolik membeli namanya surat penghapus dosa. Maka tanpa mereka beli surat penghapus dosa, maka mereka tidak bisa datang membawa dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Ini adalah penyelewengan kebenaran untuk pemanfaatan keuntungan pribadi. Karena itulah Martin Luther melakukan reformasi, mengembalikan gereja pada kemurnian firman Allah, mengembalikan gereja kepada esensi dan hakikat yang benar. Bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita sudah punya ruang akses untuk bisa datang kepada Bapa. Tidak lagi melalui perantara siapa-siapa. Kita bisa datang berbicara langsung dengan Bapa dimanapun tempatnya. Tidak mesti harus di gereja. Waktu engkau berjalan engkau bisa datang kepada Bapa melalui doa. Waktu engkau sedang masak-masak, ya, engkau bisa berbicara dengan Bapamu. Waktu engkau masih di kantor sambil mengetik di komputer, engkau bisa berbicara dengan Bapa. Aksesnya bukan hanya rumah Tuhan. Seringkali orang Kristen memahami bahwa akses doa adalah di gereja. Makanya sekali seminggu baru dia berdoa. Itu pun karena saat teduh. Marilah kita saat teduh. Kadang-kadang bisa lama, bisa kadang cepat. Baru Bapa di surga selesai. Aduh, belum selesai. Ya kan? Kadang-kadang kan belum selesai. Baru ngomong, Bapa di surga. Udah, saat teduh selesai. Udah selesai kan? Ya. Saudara. Karena kita berpikir bahwa hanya dalam rumah kita punya akses untuk datang kepada Bapa. Di rumah Tuhan, di gereja, kita punya akses mendengarkan suaranya. Di rumah tidak. Karena itu, makanya gereja Katolik zaman dulu, jemaat tidak boleh bawa Alkitab. Jemaat tidak boleh belajar Alkitab. Tidak boleh membaca Alkitab. Yang tahu Alkitab hanya para pastor. Tapi kadang-kadang juga ada orang Kristen. Masa belajar Alkitab? Kita kan bukan pendeta. Kita bahkan bukan penginjil. Itu kan tugas pendeta. Belajar baca Alkitab janganlah. Saudara. Bukan begitu. Kita mengenal Tuhan. Kita membaca hati Tuhan melalui apa? Melalui surat cintanya. Melalui surat cintanya yaitu firman Allah. Kita menemukan karakter Allah. Karakter Bapa kita. Kita melihat sifat-sifat Bapa kita. Sehingga dengan itu kita makin mencintai Dia. Yang terakhir saudara. Jadi Kristus menderita untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu bagi kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kristus menderita untuk kita, untuk memberikan segala sesuatu bagi kita. Amin. Jadi luar biasa. Tadi saya katakan apakah ada orang yang rela menderita untuk kebaikan bagi orang yang lain? Apakah ada orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kesuksesan kawannya? Kristus rela menderita, bahkan Kristus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk mengaruniakan segala sesuatu kepada siapa?
kepada kita. Kalau dia memberikan anaknya kepada kita, apa yang tidak mungkin Allah bisa berikan bagi saudara? Itu. Segala sesuatu dia berikan, dikaruniakan kepada kita. Meskipun kita orang berdosa, orang yang memberontak, orang yang memusuhi, orang yang mengkhianati, orang yang membenci dan seterusnya. Tapi dia menyerahkan dirinya dengan cinta kasihnya. Mati di atas kayu salib tanpa kesal, tanpa menyesal, tanpa marah. Ya, tidak. Di dalam kesadarannya dia melakukan itu. Supaya apa saudara? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Yang memberi kita semua yang baik untuk kita. Saudara, semua yang baik. Di sini kalimat ini harus diperhatikan baik-baik saudara. Bukan berarti kalimat ini kemudian lalu saudara pikirannya liar. Oh kalau begitu saya akan dapatkan segala sesuatu yang aku mau. Saudara lihat, Tuhan mengaruniakan segala yang baik untuk kita. Yang baik untuk kita, yang mengetahui siapa? Papa. Engkau memberikan sesuatu kepada anak yang papanya tahu itu baik bagi dia. Seorang anak kecil, apakah engkau mengaruniakan pisau kepada dia karena engkau begitu sayang anakmu? Aduh, saya kasih pisau ya nak ya, main-main ya nak dengan pisau seperti di film kungfu. Shok, ini pisau ya nak. Anaknya baru 1 tahun 2 tahun. Saudara kasih? Atau anaknya minta, papa ya aku minta pisau. Itu seperti Batman. Bro. Ayo pisaunya. Lalu papanya, aduh aku sangat cinta anakku. Segala sesuatu yang anakku minta, aku berikan termasuk pisau. Ini pisaunya. Begitukah? Ini orang tua yang goblok. Orang tua yang bodoh. Orang tua yang baik. Dia akan memberikan yang baik kepada anaknya. Amin. Dia tidak akan memberikan pisau. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan harus memberikan apa yang aku pandang baik. Tidak, Tuhan memberikan kepada kita apa yang baik menurut Allah. Amin. Makanya waktu engkau doa, jangan engkau berdoa paksakan Tuhan dengan apa yang engkau mau. Pokoknya apa yang aku minta Tuhan turuti. Pokoknya apa yang aku senangi Tuhan harus ikuti. Siapa lu? Ngatur-ngatur Tuhan. Kita sebagai anak berkata, apa yang kau pandang baik bagiku Tuhan, itu yang kau berikan. Saudara-saudara, kenapa semua orang tidak diberi kekayaan? Kenapa ada yang kaya, ada yang sini? Bukan Tuhan tidak baik. Karena dia tahu kalau aku memberikan dan mempercayakan ini kepada anak ini, itu baik bagi dia. Jangan engkau berpikir bahwa banyak uang itu selalu baik bagi semua orang. Tidak. Tidak. Ada orang yang hidupnya susah begitu dekat dengan Tuhan. Hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia sudah diberkati dengan kelimpahan, hidupnya jauh dari Tuhan. Akhir pekan berlibur kemana-mana. Akhir pekan kemudian masuk ke kasino. Karena apa? Duit hepeng begitu banyak. Ini baik bagi dia? Halo? Baik? Ini merusaknya. Makanya jangan kau iri dengan apa yang orang lain punya. Karena belum tentu kalau itu dipercayakan bagimu engkau bisa mampu menanggungnya. Saudara, belum tentu. Bisa membawa kita tidak setia sama Tuhan. Saudara-saudara. Orang yang punya kekayaan belum tentu juga dia diberikan kemampuan untuk menahan kesusahan. Makanya banyak orang yang kaya, kalau begitu dia sudah bangkrut langsung cebur diri, lompat, langsung bunuh diri. Bahkan saudara-saudara saya harus berkata, 3 hari yang lalu, saya tidak malu mengatakan, ada seorang hamba Tuhan yang terlibat penjudian online. Hamba Tuhan. 3 hari yang lalu
temannya curhat sama saya. Syukurnya bukan di sinode kita, kalau sinode saya pecat langsung. Bagaimana seorang hamba Tuhan judi online? Oh, ini bukan judi benaran, Pak. Lo judi apa? Ini hanya main-main game kok, Pak. Itu judi, roh perjudian. Apa yang terjadi saudara-saudara, orang itu dia pinjam uang sana, dan sekarang dia dikejar-kejar. Dia minta uang ke sini, minta uang, tidak ada yang kasih. Dan sekarang kapan hari teman? Aduh, aku sudah sampai aku mau bunuh diri aja, saudara. Dari dosa yang kecil kemudian membesar, sekarang mau bunuh diri. Saya langsung bilang sama temannya, sekarang harus tangani dengan serius. Persoalannya bukan engkau kasih dia duit, belum tentu engkau bisa lunasi utang itu, tapi belum tentu dia beres, belum tentu selesai, karena roh perjudian itu begitu luar biasa, saudara. Ini terjadi 3 hari yang lalu, saya bukan omong kosong. Pendeta karena judi terlilit utang hampir 15 sampai 20 juta, mau bunuh diri. Banyak lulusan sarjana teologi sekarang hidupnya enggak benar. Saudara-saudara, mengerikan. Karena mau mencari kekayaan lebih cepat. Dengan slogan lebih cepat, lebih baik. Bukan, gak ada orang yang kaya karena judi. Gak ada. Kemudian temannya tanya, kenapa kok bisa gitu? Awalnya sini saya main, langsung dapat transferan di rekeningku. Wow, saya coba lagi kedua, langsung dapat, langsung gak tertahan, langsung transfer. Waduh, mulai dari situ dia dijerat. Dia pinjam uang sama majelis, tapi dengan alasan yang lain. Tujuannya mau membayarkan hutangnya yang di situ. Ternyata uang yang dipinjam dia putar lagi. Padahal sudah mau lunasi, tadi dia putar lagi, mana tahu juga dapat non-blok, bukan non-blok. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, tidak mudah. Jadi memberi kita semua yang baik. Makanya doa kita, Tuhan berikan aku yang kau pandang bagiku baik. Amin. Yang kau pandang baik bagiku itu yang kau berikan. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, yaitu semua hal yang benar. Semua hal yang kita butuhkan itu apa? Untuk kebahagiaan abadi kita. Ini penting. Di sini dikatakan yang mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia dalam hal apa? Dalam hal yang menyangkut kebutuhan kita yang terkait dengan apa? Kebahagiaan abadi kita. Itu yang diberikan Tuhan. Supaya engkau setia kepada Tuhan, maka Dia akan melimpahkan kekuatanmu untuk bertahan di dalam kesulitanmu. Sehingga engkau tetap setia kepada Tuhan. Di dalam masalahmu, Dia berikan sukacita yang berlimpah dalam hatimu. Sehingga tetesan air matamu tidak mengalir dengan sia-sia. Tetapi ada kuasa yang terus ada di dalam hatimu. Sehingga engkau bisa melewati pergumulan itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang diberikan. Jangan kita punya khayalan yang seperti yang kita ditipu oleh mimbar-mimbar gereja hari ini, oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab di dalam pengajaran Alkitab. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan kaya raya, engkau akan sukses. Kekayaan diukur sebagai kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Bahkan saudara-saudara, pernah ada hamba Tuhan yang menghakimi jemaatnya karena miskin. Kamu miskin, berarti ada dosa. Kamu sakit karena ada dosa. Kamu mengalami karena dosa. Semua karena dosa. Jadi kalau dia kaya, semua diukur nilai dunia. Tidak, saudara. Tidak. Makanya orang Kristen harus belajar firman benar.
Karena zaman akhir ini pengajaran-pengajaran yang membuat telinga kita mengenakan untuk didengar. Seakan-akan memotivasi kita dengan begitu luar biasa untuk meraih sesuatu kesuksesan dalam tanda petik dunia. Tapi saudara jangan terjerat. Di Taman Eden upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Betul? Jika engkau makan buah itu, engkau sama seperti Allah yang berkuasa, yang memiliki semuanya. Semuanya kamu punyai, semuanya yang lain menyembahmu. Oh ya, masa iya, tidak mati kamu, tapi hidup untuk selama-lamanya. Wah, oh gitu, berarti salah yang dikatakan Tuhan, itu salah. Ya. Tuhan aja itu akal-akalan Tuhan bilang mati kamu kalau makan. Itu akal-akalan karena dia tidak mau kamu seperti dia. Oh, ketahuan Tuhan. Ketahuan Tuhan nipu aku, bohongi aku. Ternyata iblis bilang kalau akan makan buah ini aku akan sama seperti Allah. Aku akan memiliki segala-galanya di dunia ini. Wow, kalau begitu buah yang menarik hati, buah yang enak dipandang, diambilnya, dipetinya, dimakannya, dan rasanya nikmat. Lalu kenikmatan itu kemudian dia bawa kepada suami. Papa sayang, ini buah yang enak, buah yang terlarang, yang katanya Tuhan engkau makan mati. Ternyata tidak papi, ini enak banget, tidak pernah makan sebelumnya. Ayo makan. Lalu Adam berkata, oh jangan, kenapa kamu makan? Kan tidak langsung Adam makan sudah, ada dialog. Oh kenapa kamu makan? Tidak, kamu belum coba dulu. Lalu pelan-pelan, masa iya sih Adam, karena dia mendengar pertama firman Tuhan toh. Tuhan berkata kepada Adam, bukan kepada Hawa. Tapi Adam kedang, masa iya sih Mi? Iya, enak toh, enak, nikmat, enak. Kita akan sama seperti Allah. Iya, kita tidak mati kita nanti. Tidak, justru hidup selama-lamanya. Oh ya? Oh, kalau begitu papi juga mau. Saudara, jangan tertipu dengan manipulasi yang pakai kode Alkitab. Asal percaya Yesus semua beres. Asal percaya Yesus tidak ada masalah. Asal percaya Yesus tidak ada kesulitan, tidak ada kerugian. Siapa bilang? Kalau engkau tidak hati-hati, bagaimana engkau tidak rugi? Itu bukan sampai Tuhan atur sampai begitu, saudara. Ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Karena itu saudara-saudara, di minggu sengsara yang terakhir ini, saya bicara dengan serius kepada saudara dan tentunya juga kepada saya. Pergumulan ini pergumulan saya dan pergumulan saudara. Kita ada dalam tubuh yang lemah, tubuh yang fana, tubuh yang terbatas, tubuh yang mudah tergoda, tubuh yang mudah jatuh dan jatuh. Tetapi mari saudara kita ingat bahwa semua derita Yesus, semua kematian dan kesengsaraan yang harus ditanggung, ingat karena kita. Dia menderita karena kita. Amin. Dia disalibkan karena kita. Supaya kita diselamatkan oleh Dia.